Kalau sekarang kita ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan, maka Allah muliakan Ramadan itu dengan Al-Quran, maka kita umat Islam juga akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita hidupnya selalu bersama Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mulia, ingin hidup terhormat, ingin hidup yang bermartabat, maka kita harus berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran. Tapi memuliakan Al-Quran adalah dengan cara menghidupkan petunjuk-petunjuknya dalam realitas kehidupan kita. Bagaimana caranya? Disinilah pentingnya lembaga pendidikan. Al-Quran petunjuknya, kalau ingin efektif dalam kehidupan kita umat Islam, maka harus ditopang oleh dua hal. Yang pertama adalah lembaga pendidikan yang bervisi Al-Quran, yang mengusung misi Al-Quran, yang membawa nilai-nilai Al-Quran dan menyebarluaskan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan manusia. Yang kedua, yang bisa menopang Al-Quran ini menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta adalah adanya lembaga atau kekuatan yang namanya kekuasaan. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana kita menciptakan, melahirkan anak-anak generasi muda yang kita didik untuk apa? Menjadi ibadan lana. Satu, punya sifat karakter ibadur rahman, hambanya Allah yang maha rahman. Yang kedua, tidak cukup dia sebagai seorang hamba yang rajin ibadah, pandai baca Quran, tetapi hamba ini harus memiliki dan menguasai kekuatan. Kekuatan apa? Finansial, ekonomi, militer kita harus punya, pendidikan, semua sendi-sendi kehidupan kita umat Islam, kita harus memiliki center of excellence, pusat-pusat keunggulan. Insya Allah Ustaz Ahmad Dahlan di Jogja ini akan bisa menjadi pusat keunggulan dunia Islam untuk melahirkan generasi ibadan lana uli ba'sin syadid. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من
ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة
الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah, tadi kita dengarkan lantunan suara yang sangat merdu. Seolah-olah kita sedang mendengar lantunan tasbihnya Nabi Daud dengan seruling Daudnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Insya Allah. Masih melek? Masih kuat? Sampai jam berapa ini? Saya mau tawarkan sampai jam berapa? Sampai jam 11? Siap sampai jam 11? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Bapak Dr. Mukhlas MT,
Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang AIK, Bapak Haji Parjiman. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pak Gatot, seluruh jajaran ketua-ketua lembaga. Ini saya nggak lupa sebut namanya satu-satu ini ya. Di sini ada adinda saya, Ustadz Rahmadi Wibowo, LCMA, dan juga semuanya yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Namun kita semua selalu berdoa dan berhusnuzon kepada Allah. Semua yang hadir di majelis ini dan yang menyimak live streaming YouTube, insya Allah semuanya mendapatkan berkah dan rahmat Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kehadirat Allah, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Malam hari yang berbahagia ini, kita masih dikaruniakan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Nikmat kita dapat bersilaturahim, nikmat kita dapat bermajlis bersama para qari, para qurra, yang insya Allah senantiasa memberikan kedamaian dan kesejukan ke dalam hati kita semuanya. Alhamdulillah. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih. Mudah-mudahan salawat dan salam ini tercurah limpahkan kepada seluruh umatnya dari masa beliau hingga yaumil qiyamah, insya Allah. Luar biasa haflah qari pada malam hari ini yang merupakan rangkaian puncak acara kegiatan Ramadan di kampus UAD. Tadi saya nggak menyangka kalau ternyata mahasiswa-mahasiswa UAD ini memiliki banyak potensi, terutama yang berkaitan dengan tilawatil Quran. Untung tadi saya masih ingat, tadinya mau nyawer. Enak banget suaranya itu. Itu kalau di Pakistan, di Bangladesh, di India, orang ngaji kayak begitu disawer tuh Pak. Ya, asal jangan nyawer perempuan. Ya, itu nggak baik itu. Ya, kalaupun mau memberi penghormatan, ikram kepada para qari, bukan begitu caranya. Harus cara yang beradab, cara yang elegan, cara kita yang sesuai dengan kedudukan dan kemuliaan Al-Quran. Karena kita khawatir kalau cara kita memuliakan Al-Quran dengan membagi-bagikan uang, memasukkan ke sakunya, memasukkan ke kopiahnya, memasukkan ke sorbannya, ini nanti jadi presiden buruk. Bisa diberikan ucapan terima kasih, amplop, isinya apa, sebagai tanda terima kasih, boleh nggak? Boleh. Itu bab dalam fikih diterangkan dalam masalah menerima ujroh kalau mengajarkan Al-Quran. Itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku semua yang dirahmati Allah, kita malam hari ini bersyukur kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama berharap turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis Al-Quran, majelis khatmil Quran, yang insya Allah Quran ini senantiasa membawa keberkahan dan kemuliaan buat kita semua umat Islam. Saya mau dengar yel-yelnya dulu nih. Ya, ada 3 kata. Satu adalah Ramadan. Yang kedua Al-Quran, yang ketiga UAD. Ya. Satu apa?
Ramadan, 2 Quran, yang ketiga UAD. Kalau saya sebut Ramadan, jawabnya apa? Bilang baperan. Halo. Assalamualaikum. Ya. Baperan itu apa? Bawa perubahan. Kalau yel-yel kepanjangan nggak enak didengar, ya kan? Ramadan bawa perubahan, itu bukan yel. Disingkat aja, baperan. Insya Allah. Al-Quran, pedoman. Jawabannya itu ya. Ingat? Ingat? Yang ketiga UAD, unggulan. Siap? Baik, 1, 2, 3. Ramadan, baperan. Al-Quran, pedoman. UAD. Ulangi sekali lagi yang semangat semuanya. Yang di bawah, di atas. Semuanya menjawab yel ini ya. Ramadan, Al-Quran, UAD. Alhamdulillah. Nah, inilah yang menjadi kata kunci dalam tausiah ceramah saya pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita puasa Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Ya. Ramadan kita muliakan karena dimuliakan oleh Allah. Ramadan dimuliakan oleh Allah karena dipilih sebagai waktu turunnya Al-Quran. Paham sampai sini? Ya, ini clue yang pertama. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, jamaah yang dirahmati Allah, adalah cara bagi kita untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Setidaknya itu yang ditafsirkan oleh Al-Allamah Sayyid Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar ketika beliau menjelaskan ayat 185 surah Al-Baqarah. Apa ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu satu-satunya bulan yang disebut namanya dalam Al-Quran. Eksplisit. Bulan lain gak ada. Di dalam Quran hanya disebut inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hanya disebut 4 bulan dari 12 bulan itu adalah bulan yang mulia. Bulan yang diistimewakan oleh Allah. Tapi tidak disebut namanya. Yang menjabarkan siapa namanya? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, dan satu yang nyempil yaitu bulan Rajab. Tidak disebut namanya dalam Al-Quran, hanya disebut dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi ketika menyebut nama Ramadan, satu-satunya nama bulan yang ada dalam Al-Quran, Allah menyebutnya dengan penuh kemuliaan, dengan penuh keagungan. Kenapa? Karena di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Subhanallah. Maka tidak berlebihan kalau Al-Imam Sayyid Muhammad Rashid Ridha menyatakan bahwa kita ini sebenarnya berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk kita memuliakan dan mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Jadi kita merayakan nuzulul Quran ini bukan 1-2 malam. 1 bulan. Ini festival Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Bulannya kita banyak membaca Al-Quran. Bulannya kita menghidupkan syiar-syiar Al-Quran. Maka saya berterima kasih, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada para pimpinan jajaran Rektorat UAD yang menjadikan Ramadan ini sebagai bulan festivalnya Al-Quran. Apakah tilawahnya, apakah hafalannya,
apakah pemahamannya, bahkan tulisannya, kaligrafinya pun diperlombakan. Karena menulis Al-Quran sama dengan membaca Al-Quran. Jadi adik-adik, teman-teman semua, kalau bisa bukan hanya khatam baca Quran, tapi satu saat adik-adik juga harus bisa khatam menulis Al-Quran 30 juz. Sanggup? Sanggup? Gimana Pak Ustadz caranya? Ya tinggal beli nanti mushaf, ya, yang tinggal ditulis, kita ada sambungan-sambungannya begitu. Ya, ada itu. Kalau kita mau cari, mau beli, mungkin nanti bisa difasilitasi oleh ya Pak Rektor, ya. Beli mushaf yang bisa untuk kita tulis. Seperti anak kecil belajar baca tulis Al-Quran. Tapi ini 30 juz, harus kita lakukan itu. Kenapa? Karena kita harus berkontribusi bukan hanya menjaga hafalan, tapi juga menjaga tulisan Al-Quran. Dengan dua syarat inilah Al-Quran ini bisa terjaga dari generasi ke generasi sampai hari kiamat, insya Allah. Coba kalau Quran ini nggak ada tulisannya Pak, kira-kira bisa nggak orang menghafal Quran? Halo? Bisa? Nggak bisa. Harus ada tulisannya. Namanya mushaf. Rasulullah sendiri yang suruh, perintahkan, tulis ayat ini yang turun barusan, diletakkan di ayat setelah ayat yang ini, sebelum ayat ini, di surat ini. Itu perintahnya Nabi. Dan Nabi punya 40 lebih penulis atau sekretaris Rasulullah yang ditugaskan khusus untuk menulis Al-Quran. Maka itu mari kita budayakan, selain kita membaca Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran, juga kita berupaya mendidik generasi anak-anak muda kita ini untuk juga bisa menulis Al-Quran. Insya, jangan sampai ada mahasiswa alumni perguruan tinggi Muhammadiyah nggak bisa baca tulis Al-Quran. Ya. Kalau baca Quran mungkin bisa, tapi nulis Quran belum tentu bisa. Yang paling susah waktu saya ujian dulu di Al-Azhar, ujian Quran, ya, itu bukan cuma hafalan tapi tulis. Ada ujian tulisannya Al-Quran itu. Nah ini adik-adik saya di UAD, di UMY banyak alumni dari Al-Azhar, itu berat. Bukan hanya hafalan Quran yang diuji, dites, tapi tulisan Quran, hafalan Quran itu harus ditulis. Ya. Ini sebuah pengajaran, sebuah tradisi yang harus kita jaga. Karena dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hari ini tanggal berapa? Tadi puasa ke-17 Ramadan. Malam tadi tarawih kita sudah malam ke-18 Ramadan. 17 di dalam Al-Quran, angka 17 itu adalah surat yang keberapa? Surat 17, surat apa namanya? Al-Isra. Betul? Kalau juz yang ke-17 itu diawali surat apa? Al-Anbiya. Kenapa dengan dua surat ini Pak Ustadz? Satu, saya ingin mengingatkan bahwa untuk meraih kemuliaan Ramadan bersama Al-Quran, saya ingin mengungkapkan fakta yang luar biasa dari Al-Quranul Karim, dari surat ke-17 dan juz yang ke-17. Surat berapa? 17, juz yang keberapa? 17. Baik. Kalau saudara ingin mengetahui
betapa besarnya nilai Al-Quran dalam kehidupan seorang muslim. Kalau adik-adik semua ingin tahu dan merasakan begitu agungnya dan hebatnya peran Al-Quran dalam kehidupan seorang muslim dan umat Islam, maka bacalah dan tadabburilah surah Al-Isra, surat yang ke-17. Kenapa? Karena surat Al-Isra ini adalah satu-satunya surat yang paling banyak disebut nama Al-Quran. Kalau ditanya cerdas cermat Al-Quran, ya, jangan salah. Surat apa yang paling banyak ada nama Al-Quran di situ? Surat Al-Isra jawabannya. Makanya ulama mengatakan, ahli Al-Quran mengatakan surat Al-Isra ini ada nama lainnya. Nama lain surat Al-Isra, satu surat Bani Israel. Yang kedua namanya suratul Quran. Quran namanya surat Al-Quran. Kenapa? Karena paling banyak disebut nama Al-Quran itu hanya ada di dalam surah Al-Isra. Ada 11 ayat kata Al-Quran di dalam surat Al-Isra ini. Ada di ayat 9, 41, 45, 46, 60, 78, 78 itu 2 kali. Ya. 2 kalinya bagaimana? Wa Qur'an al-fajri disebutkan 2 kali kan? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. 78 2 kali. Berarti dapat berapa? 7. Kemudian ayat 82, 88, 89, 10. Satu ayat 106 itu dalam bentuk nakiroh. Apa nakiroh? Yang tidak diawali dengan awalan al. Kalau al itu berarti ma'rifat. Kalau tidak pakai al, ujungnya tanwin, maka itu disebut nakirah. Yaitu ayat apa? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Apa rahasia? Kenapa di dalam surat Al-Isra ini begitu banyak disebutkan Al-Quran, kata redaksi Al-Quran ini di dalam surah Al-Isra? Karena Allah ingin mengajarkan kita ketika kita membaca surat Al-Isra, mata kita, hati kita, pikiran kita, pendengaran kita, seluruh organ tubuh kita harus menyatu dengan ayat-ayat di dalam surat Al-Isra ini, di mana Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan Al-Quran. Paham sampai sini? Paham? Coba nanti dibuat resumenya ya. Ini tugas kelompok. Saya dosen juga ini. Dosen UHAMKA ya, di Fakultas Agama Islam. Bikin nanti yang hadir di sini, bikin absennya ya. Presensi, ada presensi nggak Pak di sini? Malam ini ada. Nah, bikin tugas tuh. Ayat 9, 41, 45, 46, 60, 78, 2 kali 78-nya. Kemudian berapa? 82, 88, 89, 106. Coba lihat terjemahannya dan tafsirnya, itu luar biasa. Kalau sekarang kita ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan, maka Allah muliakan Ramadan itu dengan Al-Quran, maka kita umat Islam juga akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita hidupnya selalu bersama Al-Quran. Ada di mana? Ada di juz 17. Ya. Surat Al-Anbiya ada 2 ayat. 1 ayat 10 Allah taala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kata Allah, kami telah turunkan untuk kamu semua
sebuah kitab yang di dalamnya terdapat kemuliaan untuk kamu. Jadi kalau kita ingin mulia, ingin hidup mulia, ingin hidup terhormat, ingin hidup yang bermartabat, maka kita harus berpegang teguh kepada petunjuk Al-Qur'an. Dan di ayat 50 Allah Ta'ala berfirman apa? Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Inilah kemuliaan. Jadi Al-Quran ini nama kitabnya, nama lain dari Al-Quran adalah zikrun. Itu namanya kemuliaan. Inilah kemuliaan, kitab yang penuh dengan kemuliaan, yang kami turunkan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus beriman, kita harus berpegang teguh, kita harus muliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya disimpan di tempat yang rapi, yang indah, yang tinggi, terhormat. Tapi memuliakan Al-Quran adalah dengan cara mengefektifkan dan menghidupkan petunjuk-petunjuknya dalam realitas kehidupan kita. Bagaimana caranya? Disinilah pentingnya lembaga pendidikan. Al-Quran petunjuknya, kalau ingin efektif dalam kehidupan kita umat Islam, maka harus ditopang oleh dua hal. Yang pertama adalah lembaga pendidikan yang bervisi Al-Quran, yang mengusung misi Al-Quran, yang membawa nilai-nilai Al-Quran dan menyebarluaskan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan manusia. Yang kedua, yang bisa menopang Al-Quran ini menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta adalah adanya lembaga atau kekuatan yang namanya kekuasaan. Halo? Assalamualaikum. Paham gak kira-kira ini? Nah, kalau kata orang Sunda, ngahulang. Ini masih download, masih loading ya. Masih loading. Apa ini pendidikan sama kekuasaan? Apa hubungannya dengan Al-Quran? Ya. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Kering juga nih keringnya. Ya, ini minumnya baru sedikit tadi. Kalau kita lihat, kita baca sirah Nabi SAW, sirahnya Khulafaur Rasyidin, orang-orang yang menjadi pemuka dan pemimpin setelah Rasulullah wafat, mereka diberikan gelar Ar-Rasyidun, orang-orang yang lurus, orang-orang yang tegak lurus menjalankan fungsi dan melanjutkan misi nubuwah. Al-Mahdiyin, yang mereka itu senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa rahasia kehidupan umat Islam di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang tegak lurus di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW? Mengapa dua generasi ini disebut dengan generasi emasnya umat Islam? Karena Al-Quran hidup di dalam kehidupan umat Islam ini dengan lembaga-lembaga pendidikan dan dengan ditopang oleh kekuasaan. Ya, ini saya ngomong nggak main-main ini. Ya, ini besar, ini perkara Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini misinya besar, Pak. Al-Quran ini bawa risalah dari Allah untuk menjadikan umat manusia ini, umat Islam ini sebagai pemimpin di atas muka bumi. Ya, risalah Al-Quran ini nggak main-main. Bukan hanya sekedar, mohon maaf, Quran dipakai hanya untuk ruqyah, ya, ngusir jin. Terlalu kecil Quran hanya dipakai untuk mengusir jin. Mohon maaf. Memang ada surat jin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menaklukkan jin ini, dan sebagian jin itu kemudian beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Uhiya ilaihi nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Luar biasa. Sehingga Rasulullah itu disebut Rasul untuk apa? Ats-tsaqalain, yang diutus oleh Allah untuk jin dan manusia. Ya. Tapi jin cara beriman berislamnya tidak sama seperti kita. Walaupun mereka muslim, mereka juga beribadah kepada Allah, tapi tidak ada ketentuan kita dengar dari hadis-hadis Nabi SAW, syariat Islam mereka sama seperti yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang tahu hanya Allah. Yang penting mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Soal bagaimana dia sholat, bagaimana dia zakat, bagaimana dia haji, bagaimana dia umroh, bukan urusan gue. Ya, ada ulama nulis kitab fikih buat jin? Gak ada. Karena fikih itu untuk kita praktekkan sebagai hamba Allah yang namanya manusia. Quran hanya untuk dijadikan sebagai hiasan pajangan, bukan. Quran hanya untuk dijadikan etalase, bukan. Quran hanya untuk diperlombakan, bukan. Tapi Quran dia harus menjadi sebuah sistem dalam kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa taala memang mendesain Al-Qur'an ini, memilih waktu turunnya Al-Qur'an. Waktu turunnya Al-Qur'an jadi dipilih oleh Allah. Enggak sembarangan. Bulan Ramadan ini dipilih oleh Allah menjadi waktu turunnya Al-Qur'an. Surat Al-An'am ketika turun sekaligus, Pak. Ya, surat Al-An'am ini turun sekaligus. Ya, hampir 200 ayat. Itu dibawa oleh malaikat Jibril dan diiringi oleh ribuan malaikat. Mereka bergemuruh, bertakbir, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa turunnya surah Al-An'am ini sekaligus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh alam raya ini bergembira dengan turunnya Al-Qur'an. Yang tidak gembira dengan adanya Al-Quran, berarti dia apa? Berarti dia setan. Kalau ada yang gak suka bacaan Al-Quran, kalau ada yang gak suka diperdengarkan ayat Al-Quran, kalau ada yang menghina, mengejek-ejek ayat Al-Quran, berarti dia bukan bagian dari hamba Allah yang dikhitab oleh Al-Quran. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, harus ditopang oleh lembaga pendidikan. Pendidikan untuk apa? Internalisasi nilai. Nilai-nilai Al-Quran ini nggak bisa. Ya, tiba-tiba diberikan begitu saja, kemudian langsung dipraktekkan, dieksekusi. Enggak, semua ada tahapannya. Ada model, metode pengajarannya. Yang diringkas oleh Allah dalam Al-Quran dalam bentuk 3 metode. Baca surat Al-Baqarah 129, ya, doanya Nabi Ibrahim. Jawaban dari doa Nabi Ibrahim itu apa? Al-Jumu'ah ayat 2, Ali Imran ayat 164. Itu ada 3 metode. Yang pertama adalah tilawah. Yatlu alaihim ayatihi. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, wa yuzakkihim, tazkiyah, menyucikan jiwa. Baru yang ketiga adalah ta'lim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, di sini mulai dari apa? Baca itu dari taman kanak-kanak, TPQ, TPA. Insya Allah. Tazkiyah mulai naik lagi menjadi apa? Kutab, madrasah. Ta'lim, Alkitab wal hikmah, inilah peran dan tugasnya perguruan tinggi sebenarnya. Jadi kalau mau diurut pengajaran Quran itu dari tingkat dasar, dari ya bahkan TK sampai perguruan tinggi itu harus dijiwai oleh nilai-nilai Al-Quran, karena dia harus bersambung, Pak. Ini pengajaran Quran tidak sama seperti pengajaran ilmu-ilmu yang lain. Ya, dia harus terus bersambung, dia harus terus continue, ya, tidak boleh ada putus.
Kalau di perguruan tinggi ada prodi ilmu hukum, ilmu ekonomi, ya, ada prodi apa? Bahasa, ada prodi sosial, ada prodi ilmu politik, ada prodi ekonomi syariah dan sebagainya. Mungkin dia dari kecil nggak belajar itu. Di pertengahan, sekolah menengah, nggak belajar itu juga. Tapi di perguruan tinggi dia bisa belajar itu. Tapi untuk Al-Quran tidak bisa. Al-Quran, kalau ingin kita mencetak umat yang berdedikasi dan berkomitmen kepada Al-Quran, maka pendidikan Al-Quran ini harus dari dasar, kemudian terus dikembangkan sampai sekolah menengah, ada Al-Qurannya, dan kemudian lanjut lagi sampai perguruan tinggi, sehingga lahirlah pejuang-pejuang Al-Quran. Insya Allah. Makanya memang yang ideal itu dari kecil sampai perguruan tinggi diajarkan Quran, sehingga yang lulus dari perguruan tinggi Islam itu orang-orangnya semua sudah hafal Quran. Insya, apapun prodinya, apapun jurusannya, ya, itulah yang dicontohkan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Apapun prodinya, apapun jurusannya, kuliahnya, semuanya hafal Quran. Kenapa? Karena memang berjenjang dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi, itu semuanya kurikulum Al-Quran itu menyatu. Sampai melahirkan sarjana teknik hafal Quran, sarjana ekonomi hafal Quran, sarjana ilmu sosial hafal Quran, sarjana ilmu pemerintahan. Nah tadi koriknya ada satu SIP itu, hafal Quran. Sarjana matematika hafal Quran, sarjana bahasa Arab hafal Quran, sarjana agama apalagi, ilmu Al-Quran prodinya apalagi dia harus menguasai. Maka inilah dalam peradaban Islam, Al-Quran itu diinstitusionalisasikan, dilembagakan. Maka mirip seperti Muhammadiyah yang menjadikan Islam berkemajuan itu harus terlembaga. Jadi kita mengamalkan risalah Islam berkemajuan, risalahnya Al-Quran ini, nggak bisa kita hanya jadikan Quran itu sampingan, pengajian sampingan, nggak bisa. Quran itu harus masuk, diinternalisasikan, ditubuhkan dalam bentuk kelembagaan. Baru lahirlah ulu ba'sin syadid, generasi ibadan lana, hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan dahsyat yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra. Itulah generasi yang dulu membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di zaman Rasulullah SAW dimulai, kemudian dilanjutkan di masa Umar bin Khattab, lalu kemudian masa perjuangan atau kejayaan Islam ini menurun, melemah, Yahudi tampil di panggung dunia memimpin melalui proksi-proksinya. Inilah sekarang yang kita alami saat ini, ya, umat Islam tiap bulan puasa, ya, diapain? Ya, dikerjain terus sama Yahudi. Ya. Bukan Wahyudi, ya. Yahudi. Ya. Itu. Tiap bulan Ramadan kita dengar berita, ya, orang lagi sholat tarawih, lagi sholat iktikaf, lagi ini, lagi itu, lagi takarrub kepada Allah, selalu diganggu, diusilin. Dan umat Islam nggak bisa berbuat apa-apa. Paling hanya bisa mengecam, paling hanya mengutuk, paling hanya kirim bantuan, obat-obatan kalau ada yang luka, ya kan? Kirim ambulan, alhamdulillah udah banyak ambulan di sono. Rumah sakit udah kita bangun, masjid kita bangun. Alhamdulillah. Tapi solusi yang permanen bagi masalah-masalah umat Islam di tingkat global, internasional, termasuk juga masalah-masalah umat Islam di level nasional, tidak bisa kita menggunakan solusi ad hoc sementara.
kalau kita tidak berakar dari Al-Quran. Bagaimana solusi Allah dari Al-Quran? Untuk mengatasi problem kanker yang namanya Yahudi. Ini saya terang-terangan aja nih. Jangan ada yang protes nanti di media sosial. Oh, Ustadz Fahmi anti-Semitik. Oh, anti-Yahudi. Bodoh lah. Ya, emang jahat. Kalau baik sih nggak apa-apa. Orang zalim, ya, jangan diterima. Main bola di sini jangan diterima. Main bola aja nggak boleh, kita tolak. Harus begitu dong sikap kita. Orang zalim, orang jahat, mengusir saudara-saudara kita dari tanah kelahirannya, merampas rumahnya, sekarang menodai tempat suci umat Islam, masa kita mau berbaik-baikan? Harus tegas sikap Indonesia ini sebagai negara yang mayoritas umatnya beragama Islam. Ya. Maka solusi dari Al-Quran itu solusi yang sangat fundamental, yaitu menciptakan, membentuk generasi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 4. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira ayat 4. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Paham enggak? Kagak paham. Ayat 4 itu Allah mengatakan apa? Ini Allah sudah kasih bocoran. Roadmap umat Islam di akhir zaman itu akan menghadapi tantangan besar yang namanya Yahudi. Yahudi bukan hanya sekedar entitas agama, bukan hanya entitas kebangsaan, tapi Yahudi yang membentuk pola pikir dunia yang berkuasa saat ini, apakah pola pikir dalam ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, bahkan sampai olahraga. Ya. Kita terjajah oleh istilah-istilah mereka, terjajah oleh sistem-sistem mereka. Maka Allah mengatakan apa? Kami telah tetapkan pada Bani Israel itu di dalam Alkitab ini, dalam Al-Quran, wa qadayna ila Bani Israila fil kitab la tufsidunna. Kalian Bani Israel itu pasti akan berbuat kerusakan di atas muka bumi ini 2 kali. Ya, 2 marrotain. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan pada saat kalian berbuat kerusakan itu kalian sombongnya minta ampun. Congkaknya minta ampun. Lalu bagaimana Allah memberikan solusi umat Islam menghadapi kesombongan dan kecongkakan Yahudi yang berbuat rusak 2 kali? Disebutkan fa'idza jaa wa'du ulahuma. Kalau datang janji yang pertama, kerusakan mereka yang pertama di zaman Rasulullah SAW, ba'athna alaikum ibad. Dulu para mufasir mengatakan ini ayat menunjuk Yahudi, Bani Israel dulu ya dikalahkan, dibasmi oleh misalnya Kaisar Nebukadnezar, Kaisar Titus dari Roma, Nebukadnezar dari mana? Dari Mesopotamia dan sebagainya, dari Irak. Enggak, sebenarnya enggak. Saya tidak setuju. Banyak ulama ahli tafsir modern tidak setuju. Mungkin itu ulama tafsir klasik iya kalau kita baca dalam tafsir-tafsir. Tapi ini menunjukkan kata la tufsidunna fil ardi marrataini itu pada saat Al-Quran turun menunjukkan fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari? Kata kerja yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Bukan masa lalu. Ya. Maka peristiwa kerusaknya Bani Israel ini terjadi setelah turunnya Al-Quran, setelah diutusnya Nabi SAW. Dan itu persis seperti digambarkan oleh para ahli sejarah, itulah kerusakan Bani Israel yang merajalela di Madinah, yang menentang kekuasaannya Rasulullah, menentang daulah Islam, menentang risalah Al-Quranul Karim. Sehingga apa? Mereka memprovokasi penduduk Madinah, berkolaborasi dengan orang-orang munafikin, bekerja sama dengan orang-orang musyrikin Mekah untuk menghancurkan Islam, terutama dalam rangkaian perang Ahzab.
Maka disitulah Allah mengatakan apa? Ba'athna alaikum ibadan lana. Kami utus untuk melawan dominasi dan kesombongan kamu, wahai Bani Israel. Siapa? Hamba-hamba kami. Uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan dahsyat. Fajasu khilalad diyar. Mereka itulah yang akan mengejar kamu sampai ke lorong-lorong rumah kamu. Ya, jadi Yahudi itu diusir di masa Rasulullah. Kenapa? Mereka berkhianat. Kekuatan mereka ekonomi dipatahkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kekuatan militer dihancurkan oleh umat Islam. Bentengnya terakhir Khaybar dihancurkan, dirobohkan oleh umat Islam. Ya, itu terjadi setelah perang Ahzab. Alhamdulillah. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana kita menciptakan, melahirkan anak-anak generasi muda yang kita didik untuk apa? Menjadi ibadan lana. Satu, punya sifat karakter ibadur rahman. Hambanya Allah yang maha rahman. Tentu karakter ini adalah karakter apa? Spiritual. Ibad, makna ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak cukup dia sebagai seorang hamba yang rajin ibadah. Pandai baca Quran. Ya, pandai dalam ilmu-ilmu disiplin agama. Tetapi hamba ini harus memiliki dan menguasai kekuatan. Kekuatan apa? Finansial harus kita kuasai. Ekonomi kita kuasai. Militer kita harus punya. Pendidikan kita harus kokoh, kuat pijakannya. Semua sendi-sendi kehidupan kita umat Islam, kita harus memiliki center of excellence. Pusat-pusat keunggulan. Insya Allah Universitas Ahmad Dahlan di Jogja ini akan bisa menjadi pusat keunggulan dunia Islam untuk melahirkan generasi ibadan lana uli ba'sin syadid. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini diperlukan tenaga-tenaga yang hebat, tenaga-tenaga yang ahli. Anda belajar ilmu apapun, niatkan diri Anda sejak awal masuk bangku kuliah. Niat saya belajar ilmu di UAD ini bukan hanya untuk cari pekerjaan. Bukan hanya untuk ngelamar kerja, hidup enak, jadi pejabat, jadi orang sukses, jadi orang berduit, jadi orang beruang. Tahu beruang? Ya, susu beruang. Ya. Bukan hanya itu, tapi niatkan saudara dengan kemampuan, dengan kedisiplinan ilmu yang dimiliki, kita harus menjadi batu bata untuk kebangkitan Islam. Siap? Siap? Insya Allah. Ramadan? Nah, lupa. Ramadan? Baperan. Al-Quran? Pedoman. UAD? Unggulan. Insya Allah. Yang kedua adalah selain lembaga pendidikan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin, anak-anak mereka diajarkan Quran, diajarkan tauhid, diajarkan akidah dengan institusi pendidikan. Ya. Yang kedua harus apa? Menegakkan nilai Quran ini harus dengan kekuasaan. Setelah orang-orang yang terdidik dengan nilai-nilai Al-Quran ini lahir, mereka mau kemana? Mereka harus jadi leader. Mereka harus jadi pemimpinnya di lingkungan masing-masing. Harus jadi pemimpin, kita harus jadi leader. Insya Allah, jangan jadi dealer. Ya, dealer ini kerjanya jualan gitu ya. Ngutang gitu. Jangan jadi dealer. Jadilah leader. Insya Allah. Jadi pemimpin yang berjiwa Quran, yang punya semangat Quran, punya pijakan Quran yang kuat, inilah yang akan menciptakan izzah ya
bagi kita umat Islam. Baru kita akan bisa mewujudkan, merealisasikan ayat laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Di dalam Quran itu terdapat kemuliaan kamu, tapi kemuliaan itu tidak turun dari langit. Kemuliaan itu harus ada usaha. Usahanya bagaimana? Gali nilai Al-Quran. Jadikan Quran ini sebagai dasar nilai-nilai pendidikan kita. Jadikan Quran ini sebagai elan vital etos kerja kita. Jadikan Quran ini sebagai landasan kita pada saat kita memimpin di tengah-tengah masyarakat kita. Insya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Quran. Sesungguhnya Allah akan menolong Al-Quran ini dengan kekuasaan yang tidak bisa dilakukan hanya dengan membaca Quran saja. Ya, kalau Quran hanya dibaca di ruang-ruang masjid saja, dibaca di surau-surau saja, jadi wirid, jadi zikir rutinan, tapi kemudian ya tidak dikaji sunnatullahnya, tidak digali nilai-nilai elan vitalnya, kemudian jadi sistem dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada kemuliaan bagi umat Rasulullah SAW ini. Coba lihat Al-Quran ini Bapak Ibu dirahmati Allah, itu semua nilai-nilai peradaban ada. Ya, saya mau tanya, ada berapa surat Al-Quran yang menggunakan nama binatang? Ada yang tahu? Ada berapa surat? Ini yang ahli Quran, ada? Yang belakang? Woi, jangan ngantuk. Ini ujian, dosen. Ya, ada 6 surat dalam Al-Quran yang menggunakan nama binatang. 2 di 10 juz pertama, 2 di 10 juz yang tengah, 2 di 10 juz terakhir. Apa coba? Udah saya bantu nih. Al-Baqarah, terus? Urutan dulu lah, urutan. Jangan lompat-lompat Al-Fil. Taunya Al-Fil. Gimana? Al-Baqarah, Al-An'am. Terus juz yang kedua, 10 yang kedua apa? An-Nahl, An-Naml. Ya. 10 juz yang terakhir, Al-Ankabut, Al-Fil. Baru Al-Fil terakhir. Kalau ditanya, apa nama surat yang pakai nama binatang? Al-Fil, belakangan. Itu urutan terakhir. Ya, jangan disebut pertama. Ya. Ini semua itu nilai-nilai peradaban ada di dalam nama binatang. Ya. Al-Baqarah, kenapa disebut Al-Baqarah? Karena kalau kita ingin menjadi umat yang unggul, menjadi khalifah yang sukses berhasil di atas muka bumi ini, maka peganglah nilai-nilai surat Al-Baqarah. Jangan kita umat Islam terperosok melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Karena kisah tentang sapi betina itu menunjukkan karakter buruk, mental yang keropos yang dimiliki oleh Bani Israel. Jadi yang keropos itu Bani Israel. Bukan Muhammadiyah yang keropos. Ada yang bilang begitu ya? Ada-ada aja ya. Ini sekedar intermezzo gitu ya. Ya. Jadi jangan kita mengulangi kesalahan Yahudi, Bani Israel. Yang dikutuk oleh Allah, Al-Maghdubi alaihim. Yang bahkan satu surat disebut namanya surat Bani Israel. Kalau kita ingin mengalahkan dominasi Yahudi Bani Israel, maka kita harus berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran. Kenapa? Karena surat Bani Israel di dalamnya disebut nama Al-Quran paling banyak. Ya, kita ini sekarang dominasi Islam ini kalah. Ya. Umat Islam 1,5 miliar, 1,7 mungkin sekarang ya. Totalnya populasi muslim dunia ya, melawan dominasi Yahudi yang hanya jumlahnya 10 juta di seluruh dunia.
tapi dia punya kaki tangan di mana-mana. Amerika ada, Uni Eropa ada, Cina ada, Rusia ada, itu kaki tangan dia semua. Ya, luar biasa. Kita nggak berdaya di hadapan ini semua. Kalau kita ingin berdaya, kalau kita ingin menjadi bangsa umat muslim yang dihormati, bermartabat di mata dunia, bisa melawan kekuatan dominan yang ada di dunia ini, maka Allah kasih petunjuk, clue-nya ada di dalam surat Bani Israel dan surat Al-Baqarah. Pegang teguhlah kamu kepada nilai-nilai Al-Quran. Kenapa surat Al-An'am? Karena pentingnya makanan. Makanan itu disimbolkan dengan apa? Hewan ternak. Hewan ternak ini dipotong, disembelih buat kita makan. Kalau kita konsumsi makanan yang tidak disebut nama Allah, sembelihannya haram, maka ini adalah sebuah musibah dan kecelakaan bagi kita umat Islam. Karena makanan ini akan jadi darah, makanan ini akan jadi daging, makanan ini akan jadi saripati di dalam tubuh kita. Kalau kita makan makanan yang haram, makan sembelihan yang haram, makan minuman yang haram, maka itu akan menjadi bencana dalam kehidupan kita. Apalagi terutama kalau kemudian kita melahirkan generasi anak-anak keturunan kita ke depannya. Kenapa Allah turunkan surat An-Nahl? Ya, surat tentang apa? Lebah. Ya, lebah ini bermanfaat, ada manfaatnya. Makhluk kecil, tapi menghasilkan cairan yang namanya madu. Ya, madu ini ada yang asli, ada yang tidak asli katanya. Kalau bapak bilang ya, kalau bapak pulang bawa madu asli, bahaya itu. Bisa marah ibu-ibunya nanti di rumah. Ya, bawalah madu yang tidak asli, yaitu madu lebah, gitu ya. Lebah ini makhluk kecil, tapi dia taat patuh kepada perintah Allah. Dimanapun dia suruh tinggal, dia ikut. Apa kata Allah? Tinggal di gunung, tinggal di pohon, tinggal di rumah yang gak ada penghuninya, lebah bisa tinggal. Ikut apa kata Allah? Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Tsumma kuli min kulli thamarat, makanlah kamu dari buah-buahan yang bermacam-macam. Ya. Fasluki subula rabbiki dzulula, tempuhlah jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada kalian wahai lebah. Makanya apa? Allah karuniakan lebah itu keluar dari perutnya cairan hasil daripada apa yang dia serap, apa yang dia konsumsi, melahirkan kebaikan. Lebah tidak akan makan, tidak akan menghisap dari buah atau pohon tumbuh-tumbuhan yang rusak. Apa? Dia hanya akan melahirkan cairan minuman yang baik dan menyehatkan untuk manusia. Inilah prototip peradaban manusia umat Islam. Kalau ingin baik, contohlah lebah. Caranya bagaimana? Taatlah kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Naml, kenapa? Surat semut. Kenapa kita harus bermakmum kepada semut? Berkaca kepada semut? Karena Allah ingin mengajarkan kepada manusia yang membangun peradaban di muka bumi ini, kalian tidak boleh sombong. Kalau sudah membangun peradaban, lihat rakyat kecil, lihat orang kecil, orang tertindas, harus kamu hormati, jaga, mereka punya martabat, punya marwah. Sama ketika semut, iring-iringan semut lewat, ya, mereka buru-buru dipanggil sama ratu semutnya. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika faqala, ya, maka Nabi Sulaiman itu dia bisa tahu bahasa semut. Kenapa kerajaan Sulaiman yang luar biasa hebat kemudian dibandingkan dengan semut? Supaya sehebat apapun manusia, dia tetap harus merunduk dan melihat ke bawah. Jangan taunya lihat ke atas saja. Ya. Dia tidak peduli kepada orang-orang kecil yang ada di bawahnya. Maka itulah di dalam Al-Quran ini kan ada surat Al-Kahfi, ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Surat Al-Kahfi apa istimewanya?
Kita semua sudah tahu lah. Baca setiap hari Jumat, malam Jumat. Ya, pokoknya dibaca. Paham enggak? Enggak. Gitu. Apa salah satu keistimewaan surat Al-Kahfi? Ada kisah di situ Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa dan Khidir disuruh oleh Allah untuk bertemu. Proses bertemunya aja susah. Sampai diatur skenarionya sama Allah. Ya, supaya berjodoh ini ketemunya. Ya. Supaya belajar Musa kepada Khidir. Apa pelajarannya? Tentang kehidupan bagaimana pemimpin harus melindungi rakyat kecil. Untuk kasih pelajaran itu. Ammal safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safin. Coba Nabi Musa dan Khidir diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita manusia bagaimana caranya melindungi nelayan yang miskin. Karena apa? Karena ada raja yang zolim yang selalu menyita kapal-kapal yang tidak ada cacatnya. Maka diutus oleh Allah. Ini pelajaran buat kita. Kalau jadi pemimpin, jangan buat kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Jadi pemimpin, jangan kemudian sombong, main sita, main rampas. Ya, harus dilindungi rakyat kecil yang tidak mampu, harus diberdayakan mereka. Dan disambung dengan kisah yang berikutnya apa? Membunuh anak yang masih kecil, yang belum berdosa. Apa alasannya? Khidir mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak ini karena anak ini akan berkhianat. Orang tuanya orang beriman, kalau anak ini besar, ini akan menyebabkan orang tuanya terjerumus ke dalam api neraka dan di dunia mereka berdua akan kufur kepada Allah Subhanahu. Maka Allah ingin mengganti anak yang durhaka, anak yang berkhianat dengan anak yang lebih baik. Aqraba ruhman, khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Itu bahasanya Al-Quran. Artinya apa? Ya, ini akan ada generasi penerus, generasi bangsa ini yang berkhianat kepada cita-cita pendiri bangsa. Ya. Dulu pendiri bangsa ini orangnya sederhana, baik-baik. Ya, mereka bertauhid kepada Allah, tapi kemudian anak cucunya, generasi penerusnya banyak yang berkhianat. Ya, berkhianat kepada apa? Dasar-dasar konstitusi yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa. Itu gambaran untuk zaman kita sekarang. Sampai Allah mengutus Khidir dan Musa ini untuk apa? Melindungi aset milik anak yatim yang ada di bawah tembok yang hampir runtuh. Maka dibangun kembali, direnovasi tembok yang akan roboh itu untuk apa? Melindungi aset anak yatim yang orang tuanya adalah orang saleh. Wa kana abuhuma sholihah. Subhanallah. Ini harus pelajaran jadi buat para pemimpin. Insya Allah. Jadi Nabi Sulaiman ini berdakwah, canggih ilmunya, teknologinya, tapi dia gunakan untuk berdakwah kepada Allah. Untuk mengajak raja-raja, kaum-kaum yang menyembah selain Allah untuk masuk Islam. Itulah fungsinya umat Islam ini. Kenapa? Kita harus menguasai teknologi, kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan kita dan teknologi kita lebih tinggi daripada bangsa lain, kita bisa mengajak orang lain, bangsa lain untuk mengenal Allah lebih baik. Mengajak mereka, mendakwahkan mereka untuk masuk Islam. Sekarang siapa yang mau mengajak Amerika masuk Islam? Gak ada. Ya. Yang masuk Islam rakyat yang kecil-kecil. Alhamdulillah itu juga ya. Tapi yang berani mengajak seperti Rasulullah, mengajak Kaisar Romawi, Aslim Taslam. Oh iya. Ada nggak pemimpin negara Islam di dunia ini yang berani kirim surat ya kepada Joe Biden, Joe Biden Aslim Taslam, masuk Islam loh. Kamu bakal selamat dunia akhirat. Ada yang berani gitu? Nggak ada.
Ya. Ada yang berani kirim surat ke Xi Jinping. Oh, Putin, Vladimir Putin. Masuk Islam, kamu akan selamat dari azab Allah. Ada nggak yang berani nulis surat begitu? Nggak ada. Yang ada apa? Kita nyodorin proposal. Minta. Ya. Ngutang lagi. Ini nggak menyelesaikan. Ini bukan marwah umat Islam seperti dalam Al-Quran, Pak. Umat Islam dalam Al-Quran itu digambarkan memberi. Memberi itu apa? Tangannya di mana? Di A. Itu disebutkan apa? Innahu min Sulaiman. Oh, ini gagah. Oh, Sulaiman ini kirim surat. Dia kirim surat kepada siapa? Ratu Saba yang jauh lebih kecil, lebih apa? Ya, nggak ada apa-apanya lah sama Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau raja menulis surat untuk raja lain, minimal dia kirim utusan, kirim menteri, kirim duta besar. Ini yang dikirim Sulaiman, burung. Burung. Yang menurut kita nggak ada harganya. Ya, cetek amat tuh Ratu Saba. Ya, yang bawa surat cuma burung. Tapi isinya luar biasa dahsyat. Innahu min Sulaiman. Ini surat dari Sulaiman. Tawaduknya Nabi Sulaiman. Dia nggak bilang apa? Malik. Dia nggak bilang azim. Dia nggak bilang saya raja di raja. Saya orang yang dihormati. Enggak. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia adalah hamba Allah. Dia membawa utusan surat dari Allah yang maha, yang dengan namanya yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah ta'lu alayya. Jangan kamu sombong kepada saya. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kamu menghadap saya dalam keadaan berserah diri. Kira-kira ada nggak pemimpin Islam yang berani kirim surat seperti redaksi suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena kita terbelakang. Karena kita ilmunya terbelakang. Karena kita masih mengharap belas kasih bantuan dari negara-negara maju, negara-negara besar. Kenapa? Karena kita malas belajar, karena kita malas bekerja, karena kita tidak mau mengembangkan diri kita sesuai dengan semangat dan elan vital yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Al-Qur'an akan menjadi kemuliaan. Kalau kita ingin meraih kemuliaan Ramadan, ya, maka syaratnya adalah kembalilah kepada petunjuk Al-Qur'an. Nilai-nilai peradaban Quran ini hebat, luar biasa. Ilmu pengetahuan didorong. Ada surat Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, awal ayat yang turun. Perintah membaca, perintah menulis. Ya. Untuk membenahi sistem politik ada surat Asy-Syura. Wa amruhum syura bainahum. Ya, ini kritik kepada negeri-negeri Islam yang masih menerapkan sistem diktator. Mau namanya republik, mau namanya monarki, mau namanya apa? Demokrasi. Tapi kalau masih mempraktekkan cara-cara yang diktator dan menindas, itu tidak sesuai dengan jati diri Al-Qur'an. Makanya Allah turunkan surat Asy-Syura. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Luar biasa perintah surah ini. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah apa? Ada surat namanya Al-Hadid. Surat apa namanya? Al-Hadid. Artinya apa? Besi. Kok ada surat besi dalam Quran, Pak Ustadz? Buat apa? Untuk mengajarkan kepada kita kalau umat Islam ini harus menguasai sains untuk apa? Membangun infrastruktur yang kuat dan canggih. Hadid ada dalam kisah tentang Nabi Daud, ada dalam kisah Dzulqarnain, dan ada dalam surah Al-Hadid. Allah turunkan bersama rasul-rasul, ada kitab, ada timbangan untuk mengukur keadilan, neraca keadilan, dan Allah juga menurunkan Al-Hadid. Artinya apa? Besi, ilmu pengetahuan, militer yang canggih,
Itu kan emangnya bikin kapal induk nggak pakai besi? Bikin pesawat canggih nggak pakai besi? Pakai besi. Bikin senjata modern, alutsista semuanya harus ada unsur besinya. Artinya apa? Dakwah Islam ini harus dilindungi oleh kekuatan militer seperti apa? Besi. Ya, sebab orang yang zalim seperti Yahudi yang merampas tanah, merampas rumah, merampas tanah suci umat Islam, dia tidak kenal bahasa lain selain kekerasan. Ya. Jangan menuduh-nuduh umat Islam kekerasan. Tapi sebenarnya kita ini apa? Yang melakukan kekerasan itu siapa? Orang-orang zalim, orang-orang yang merampas haknya umat Islam. Umat Islam yang dituduh teroris, tapi yang melakukan terorisme siapa sebenarnya? Yahudi yang sejak berdiri dia sudah merampas tanahnya umat Islam. Merampasnya masjid, kota suci, tanah sucinya umat Islam. Ya. Bahkan yang mereka praktikkan adalah state terrorism. Terorisme atas nama negara. Dan itu direstui oleh PBB. PBB tidak bertindak. Ya. Indonesia baru menolak timnas Israel main di sini aja udah dicabut, dicabut tuan rumahnya. Ya, tapi Israel dia serang orang Palestina lagi final liga sepak bolanya, nggak ada yang mengecap. Ini istimewa sekali makhluk yang satu ini ya. Ini istimewa banget itu. Sudah di atas hukum, di atas undang-undang internasional. Nggak ada yang berani mengkritik, menyentuh. Nah, kita harus melawan kekuatan seperti itu dengan apa? Dengan kekuatan ilmu, kekuatan pendidikan, kekuatan militer. Ya. Maka nanti umat Islam kalau sudah maju, bangkit, bermartabat, insya Allah dengan risalah Islam berkemajuan Muhammadiyah, perguruan-perguruan tinggi kita akan melahirkan ulama-ulama, intelektual-intelektual, cendekiawan-cendekiawan yang bisa membangkitkan kembali peradaban Islam, yang menguasai dan melahirkan produksi senjata-senjata, ya, kekuatan militer yang hebat, canggih, sehingga apa? Yang kita kirim untuk menjaga Baitul Maqdis, menjaga Masjidil Aqsa, kirim obat dan makanan. Ya, yang kita kirim apa? F-16. Kirim ke sono biar nyaho itu ya. Kirim kita punya senjata nuklir. Ya. Supaya apa? Dia takut sama kita. Kalau umat Islam nggak punya teknologi nuklir, nggak punya senjata nuklir, mereka yang anti kepada umat Islam ini yang akan berbuat semena-mena di atas muka bumi dan akan terus menindas umat Islam. Inilah nilai-nilai peradaban yang ada dalam Al-Quran. Maka mari kita tingkatkan volume bacaan Al-Quran kita, kuantitas bacaan Al-Quran kita, dan kita tingkatkan juga kualitas tadabbur Al-Quran kita. Karena dengan mentadabburi Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi umat yang bermartabat, umat yang mulia, karena kita dimuliakan oleh Allah dengan turunnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Ya. Dan mari kita sama-sama teriakkan yel lagi buat semangat kita. Ramadan baperan, Al-Quran pedoman, UAD unggulan, insya Allah. Ramadan harus membawa perubahan buat kita semuanya, menjadikan umat Islam ini lepas landas, tidak lagi tertinggal di bawah di roda peradaban manusia, tapi umat Islam sudah saatnya harus naik ke level yang lebih tinggi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memuliakan Al-Quran,
dengan menempatkan petunjuk Al-Quran sebagai panglima dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan,
Sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah.